Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor real story. Cerita ini dengan judul Pendakian Berujung Kematian. Cerita ini kami ambil dari Kaskus yang ditulis oleh Prince Bandit. Terima kasih buat Prince Bandit yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama dan tidak usah basa-basi lagi. Kita langsung saja ke ceritanya. Hidup dan mati selalu beriringan. Di setiap kematian meninggalkan kesedihan, dan setiap kehidupan membawa haru bahagia. Tinggal menunggu kapan dan di mana kematian akan menjemput. Spoiler for keindahan alam Gunung Guntur. Bang, ayo udah jam berapa ini? Suara si Umar menyadarkan gue dari lamunan. Gue gak jalan deh Mar, lo aja sama Santi ya, sahut gue lirih. Si Umar pun garuk-garuk dengan muka heran. Lah, ini terakhir kali loh bang, hormatinlah keluarganya. Gue gak bisa, gak berani gue lihat nyokap bokap si Fangi. Gak kebayang lihat semua di sana pada nangis. Gak bisa gue serius. Sambil ngebakar sebatang rokok, gue cuma bisa ngebatin dalam hati. Lo gak tahu rasanya Mar, lo gak ngerasain apa yang gue rasain. Ya udah, gue jalan deh bang. Ntar kalau lo berubah pikiran, kabarin gue ya. Gue tunggu di sana ya, timbalnya. Gue pun cuma mengangguk tanpa menjawab. Gue tahu dia masih berusaha ngajak gue buat ngelayat. Akhirnya itu anak jalan juga, jawab gue dalam hati. Gue anak pertama dari 3 bersaudara. Gue punya adik cewek di nomor 2 dan cowok di nomor 3. Gak ada yang spesial di hidup gue, sama kayak hidup orang-orang di sekitar gue. Emang sih, gue agak sedikit tertutup, gak begitu suka keramaian, dan masih banyak lagi kekurangan lainnya. Menurut banyak orang, gue dikasih kelebihan dari manusia pada umumnya, yang dikatakan indigo. Tapi menurut gue itu kekurangan, dan gue gak suka dengan kekurangan gue. Makanya gue suka heran sama orang yang bilang, Bang, bukain mata ketiga gue dong, gue mau lihat begituan, seru deh kayaknya. Biasanya gue cuma jawab, ya gue aja gak ngerti gimana caranya bukanya bro, coba cari yang lain aja. Sambil buru-buru gue cari pengalihan biar gak ngobrolin masalah itu. Capek ngeladenin orang kayak gitu. Lo gak tahu capeknya gue setiap hari diganggu begituan. Waktu itu kebetulan acara prewed adik gue yang nomor 2. Doi mau foto-foto di Lembang, Bandung. Bang, mau ikut gak? Gue mau ke Lembang, terus nginep deh kayaknya. Gak pakai lama gue langsung jawab ajakan dia. Maulah, lumayan refreshing, bisa tidur panjang. Di sini kan gue susah tidur, jawab gue sambil cengengesan. Ya udah, siapin barang yang mau dibawa. Ingat jangan lelet ya bang, oceh si Tanti sambil jalan ke kamarnya. Gak lama calon adik ipar gue datang. Oh, namanya si Umar. Barang lo udah disiapin bang? Oh iya, itu si Fangi akan bakal nemenin kita di Lembang. Serocosnya sambil nyamperin adik gue yang lagi sibuk ngepacking barang-barang. Gue samperin Fangi yang lagi matiin mesin mobil. Ente teman Umar, sambil gue sodorin tangan gue ngajak salaman. Iya bang, jawabnya. Gue perhatiin sekilas dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Di dalam hati, kelihatannya baik kok. Mungkin aneh, tapi gue terbiasa begitu ketika melihat sama orang asing. Dari sikap, nada bicara, tingkah laku, dan tatap matanya selalu gue perhatiin.
karena dari situ gue dapat gambaran keseharian orang tersebut, apakah baik atau tidak orang itu. Fanny anaknya humble, kocak, agak sedikit koplak. Malahan menurut gue, jadi dia cepet banget akrab sama orang termasuk gue. Selama beberapa hari di sana, dia cerita hampir di seluruh hidupnya. Cerita tentang keluarga, pekerjaan, cinta, dan lain sebagainya. Hari terakhir di Lembang. "Bang, ayo bangun." Suara si Tanti langsung menggema di seluruh ruangan. "Iya," jawab gue males-malesan. Gue tengok semua udah rapi, jadi gue makhluk terakhir yang bangun. Pantesan si Tanti teriak kampret. Batin gue kelar mandi ala Kobe. Gue langsung turun ke bawah. Gue lihat satu persatu muka yang lain pada tahan tawa, ngedengerin gue diomelin sama adik gue sendiri. "Sempak lo pada, bukannya bangunin gue. Udah gak pakai ketawa, buru masukin barang ke mobil," timpal si Tanti. Sangat disesalkan liburan yang begitu cepat. Tapi berawal dari sana, gue, Tanti, Umar, Fanny, dan yang lainnya tetap berkomunikasi, jalin silaturahmi terus, dan tidak ada putusnya. Setelah beberapa bulan kemudian, kami sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Tanti pun sudah tinggal dengan suaminya, walau kadang gue masih suka jenguk ke sana mengecek adik gue sendiri. "Bang, lihat deh," sambil nunjukin foto kita pas liburan di Lembang. Gue ikut ngelongok sambil nyengir. "Wah, iya, itu waktu lo prewed ya? Kangen ngumpul lagi gue." Si Tanti cuma nyengir doang. Lalu sambil narik tangan gue, dia bilang, "Semalam gue mimpi Fanny, Bang." Dia manggil-manggil gitu, mukanya mulai serius. Si Umar yang tadinya makan langsung berhenti makan, terus nengok ke gue. Keadaan tiba-tiba hening. Semua pandangan langsung menuju ke gue. "Mungkin lo kangen kali, coba aja lo WA anaknya," ucap gue sekenanya. "Udah bang, udah dari kemarin gue WA si Fanny, tapi checklist satu doang." Tiba-tiba Umar ngeletuk. "Itu gak ada tanda apa-apa bang. Perasaan gue gak enak." "PA, jangan mikir yang kagak-kagak deh. Udah, tunggu kabar aja dulu di telepon kalau perlu." Gue coba cariin suasana, tapi hati memang gak pernah bohong. Di situ gue juga ngerasain ada sesuatu. Balik lagi, gue selalu alihin pikiran gue. Gue gak mau mikir negatif. Gue selalu coba buat mikir positif saja. Keesokan harinya, setelah diskusi panjang semalam, akhirnya si Tanti inisiatif buat nyari info di FB-nya si Fanny. Biasa, kalau cewek cari masalah stalking, nyari info sana-sini memang jagonya kan. Nah, si Umar coba buat nyari teman mainnya si Fanny, dan gue cuma bantu doa, semoga semua baik-baik saja. Karena kerjaan gue gak bisa ditinggal, harap maklum ya. HP gue bunyi, ada notif WA dari Tanti. "Bang, bener kan? Si Fanny lagi sakit." Gue agak lama terdiam membaca chat dari adik gue. "Sakit apa? Dirawat di mana?" Ngebales chat si Tanti. Gak lama Tanti bales lagi. "Nanti biar Umar yang ngejelasin aja bang, gue bingung." Gue cuma diem, lihat chat terakhir adik gue. Pikiran mulai kemana-mana. Gue mulai takut sama apa yang gue bayangin. Lagi-lagi gue dikagetin sama bunyi dari HP gue. Gue lihat Umar memanggil di layar HP gue. "Iya Mar, baru aja Tanti WA gue tadi." Gak lama lo nelpon." "Iya bang, gue mau kasih tahu info si Fanny," kata Umar, suaranya agak bergetar. "Sakit apa sih dia? Kok gak ngabarin kalau sakit? Kayak gak punya temen aja," jawab gue dengan nada kesel. "Fanny sekarang di pesantren bang, di daerah Jonggol Bogor, lagi diruqyah." Cerita ini bukan bermaksud menyakiti keluarga almarhum. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran kita semua, bahwa kita hidup berdampingan dengan alam lain yang tidak kasat mata. Gue cuma berharap
tiap membaca atau mendengarkan cerita ini mau memberi doa untuk almarhum teman Ani. Dan buat keluarga yang ditinggalkan, semoga ditabahkan hatinya. Kita lanjutkan ke ceritanya. Di ruqyah. Itu ruqyah apaan ya? Celetuk gue. Mana gue tahu bang, timpal si Umar. Yaudah, nanti ngobrol di rumah aja ya. Gue masih kerja nih Mar. Buru-buru gue matiin telepon. Semoga lo baik-baik saja ya Fangi. Doa gue dalam hati. Habis itu gue lanjutin kerjaan gue seperti biasa. Dan waktu benar-benar terasa lama banget. Sesampai di depan rumah Umar, belum gue matiin motor, itu anak udah nongol di depan pintu. Di sini gue yakin ada yang gak beres dari kabar sakitnya si Fangi. Udah dari tadi loh nyampe rumah, sapa gue. Kerjaan gue gak begitu banyak bang, makanya bisa balik cepet, jawab si Umar. Jadi coba dijelasin maksud cerita lo di telepon tadi Mar, pinta gue sambil turun dari motor. Umar mulai bercerita. Lo inget gak pas kita touring ke Garut bang? Waktu itu kan kita ada rencana mau ke Gunung Guntur kan? Tapi sampai 4 kali lewat itu gunung gak ketemu kenangnya. Itu bangkai memang tuh gunung. Tahu gunungnya, tahu orang yang ngasih taunya deh. Yang gak bener, ucap gue sambil nginget-inget. Jadi waktu itu gue, Umar dan teman-teman gue yang lain ngadain touring. Dan tujuannya ke daerah Garut, Jawa Barat. Awal tujuan ke pantai Santolo, daerah Garut. Di sana pasirnya putih, dan emang gue juga paling suka sama pantai. Gak tahu kenapa, gue suka denger suara ombaknya bikin hati jadi tentrem. Berasa semua beban gue hilang disapu oleh ombak. Banyak juga gue ngalamin kejadian mistis, sampai beberapa pengunjung nengok ngelihatin gue yang aneh tingkah lakunya. Selesai dari Santolo, gak ada tujuan lagi. Ya paling rebahan aja di penginapan. Gue masih belum pingin pulang, masih pingin menikmati hawa sejuk di daerah sana. Tiba-tiba mamang seblak ngasih referensi. Kalau udah sampai Garut, sayang kalau nggak naik Gunung Guntur. Dia bilang gitu. Seingat gue sih. Langsung gue tanya dong, di mana itu gunung? Sama si Amang seblak. Emangnya di mana mang gunungnya? Tanya gue kepada mamang. Itu dari Tugu. Lurus aja ke atas, ntar ada di sebelah kiri kok tulisannya, kata si mamang menunjuk ke arah Tugu sambil menjelaskan. Berhubung udah malam, gak mungkin juga gue kesana. Apalagi Tanti juga lagi hamil muda. Keesokan harinya berangkatlah kita ke tempat yang sudah diarahin si mamang. Gue juga gak ngerti itu tanjakan, gak tahu nama jalannya apa. Gue puterin sampai 4 kali. 2 kali nanya tukang ojek di jalan itu. 2 kali juga nanya sama warga di sana. Jawabannya mereka semua sama. Atuh kelewatan itu ada di sana, putar balik aja, terus jalan pelan-pelan Alhasil, gue tidak ketemu sama itu si gunung. Bang, woi bang. Suara Umar nyadarin gue. Hah? Apaan? Jawab gue. Lo dengar gue ngomong gak? Umar mulai emosi. Iya gue denger, sorry. Sambil cengar-cengir. Gue baru sadar, dari tadi gue ngelamun, kampret. Jadi pas kita ke Santolo, si Fangi juga lagi di Garut bang. Dia sama temen-temennya lagi ke Gunung Guntur bang. Bersama 25 orang kalau gak salah. Cerita si Umar. Nah, lo nggak berarti? Umar ngasih kode ke gue. Mungkin cuma kebetulan. Mungkin juga memang gue nya aja yang nggak bisa ngelihat itu. Papan tulisan Gunung Guntur. Tapi kenapa kejadiannya bisa barengan sama sakitnya si Fangi sih? Pikiran gue mulai tercabang, penuh sama kemungkinan yang tidak jelas. Ya udah, besok kita jenguk si Fangi. Penasaran gue, biar sekalian pastiin juga si Fangi sakit apaan, kata gue kepada Umar. Ya lo cek dulu aja dari sini bang, kan bisa, paksa si Umar.
Gue tahu Umar memang antusias kalau gue lagi ngebahas yang gak kasat mata. Pasti obrolan jadi panjang, bisa sampai pagi. Tapi gue juga selalu ngejelasin sama Umar kalau gue gak bisa ngeladenin penglihatan non-fisik gue saja. Gue harus pastiin juga pakai mata real gue. Jangan Mar, mending kita datengin aja ke rumahnya. Sekalian silaturahmi sama keluarganya, ya kan? Gue udahin obrolan gue semalam itu sama si Umar. Gak tahu kenapa, makin hari rasanya semakin penasaran buat jenguk si Fangi. Di dalam hati selalu maksa buat datangin si Fangi secepat mungkin. Gue agak susah ngejelasin di sini. Antara gue ngomong di dalam hati sama ada suara lain yang ikut ngomong di dalam hati. Ya, intinya gue dipaksa buat cepet datengin si Fangi. Dan dada gue selalu sesak kalau mulai ngomongin si Fangi. Akhirnya gue dapat waktu yang pas buat silaturahmi ke rumah Fangi. Dan dari sini gue juga mulai dihantui rasa bersalah gue ke Fangi. Assalamualaikum. Kami mengetok pintu rumah Fangi. Waalaikumsalam, sahut suara seseorang ibu dari balik pintu. Lalu terdengar suara pintu terbuka. Gue lihat seorang ibu dengan raut muka yang lesu. Terlihat menanggung beban yang sangat berat. Mata yang dipenuhi dengan kesedihan. Iya, ada apa ya? Mau cari siapa? Sapa ibu itu dengan lemah. Maaf bu, kami temannya Fangi. Mau silaturahmi bu. Fanginya ada? Jawab Umar, coba menjelaskan. Di posisi ini gue tahu Fangi gak ada di rumah. Sengaja gue datengin rumah biar gue tahu permasalahannya dari ibunya Fangi. Biar gimana, pasti seorang ibu lebih tahu tentang anaknya dibanding cerita yang gue dengar dari orang lain. Fangi ya? Dia lagi gak di rumah dek. Fangi lagi di rumah saudaranya, lagi berobat. Jawab si ibu dengan pelan. Kenapa ibunya gak jujur sama gue? Apa yang diumpetin sama ibu ini? Tanya gue dalam hati. Umar cuma menatap gue menunggu instruksi gue selanjutnya. Maaf bu, bukan saya mau ikut campur ya. Saya cuma mau tahu Fangi sakit apa ya bu. Gue coba robek keterangan ibu. Gue lihat ibunya Fangi cuma bisa nunduk gak menjawab pertanyaan gue. Bu, saya cuma mau ketemu Fangi bu. Saya khawatir sama Fangi. Saya dengar Fangi lagi di Ruqyah. Emangnya Fangi sakit apa bu? Terocos gue gak sabar ngelihat si ibu gak menjawab satupun perkataan gue. Gak lama kemudian si ibu nunjukin foto yang ada di HP-nya ke gue. Astagfirullahaladzim, ini Fangi. Gue cuma bisa ngomong dalam hati. 180 derajat beda banget dari Fangi yang gue kenal. Dulu rambutnya tebal dan panjang, ceria, suka senyum, gak pernah sama sekali nunjukin kalau dia lagi ada pikiran atau masalah dari mukanya. Dan yang pasti, mukanya badannya seger dibalut daging. Tapi Fangi yang gue lihat sekarang berantakan, gak keurus. Rambutnya tipis, habis, mukanya lesu, bibirnya luka penuh darah, dan sisa tulang belulang dengan kulit sangat kurus. Bu, ini Fangi? Ya Allah, sebenarnya ada apa bu? Gue coba bertanya tanpa menyakiti perasaan si ibu. Ibu juga bingung dek. Awalnya ibu dapat telepon dari petugas jalan tol. Mereka bilang Fangi berhenti di bahu tol dan tidak menjawab ketika petugas bertanya ada masalah apa hingga berhenti di bahu. Karena melihat ada keanehan, petugas itu mengambil HP Fangi terus menghubungi ibu agar menjemput Fangi. Habis itu sampai hari ini Fangi gak pernah ngejawab kalau ditanya. Fangi cuma bisa mengangguk dan menggigit tangannya. Cerita si ibu itu panjang. Gak lama gue lihat ibu meneteskan air matanya. Sedih sudah pasti. Mana ada yang kuat lihat anaknya harus menjadi seperti ini.
Anaknya yang dulu ceria, sangat sayang orang tuanya, menjadi seperti ini, seakan tidak kenal dengan orang tuanya sendiri. Sedikit gue ceritain, Fangi itu tulang punggung keluarga. Fangi punya orang tua dan 2 orang adik. Fangi coba bantu ekonomi keluarganya. Dia ambil banyak kerja serabutan buat meringankan beban di rumah. Dia nggak bisa dengar ibu atau adiknya mau sesuatu. Pasti dia lakuin buat berikan apa yang ibu dan adiknya mau, termasuk biaya sekolah adik-adiknya. Jadi lo tahu kan, berharganya keluarga buat Fangi. Dan Fangi sama sekali nggak pernah ngebantah apapun ucapan ibunya. Itu gue dengar dari si ibunya langsung, orang yang udah melahirkan Fangi. Kesal sudah pasti, sedih itu juga udah pasti. Nyesel udah pasti, campur aduk perasaan gue. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa orang sebaik Fangi harus dapat musibah kayak gini? Ngi, maafin gue ya. Cuma itu yang bisa gue ucapin. Terus sampai hari ini gue nulis. Kok bisa begini, Bu? Sebelumnya Fangi ada masalah apa? Atau habis dari mana, Bu? Gue coba mengalihkan pembicaraan biar ibunya gak terlalu larut dalam kesedihan. Fangi gak pernah ada masalah, Dek. Dia baik sama orang. Fangi juga main di rumah. Temennya yang pada diundang datang ke rumah. Keluar pun cuma buat urusan kerjaan. Emang Fangi sempat minta izin sama ibu mau naik gunung, katanya sama teman-temannya. Terang si ibu Fanny. Ibunya Fangi coba mengingat terakhir kali Fangi ngobrol sama ibunya. Mak, Fangi mau naik gunung sama teman-teman saya, boleh kan? Gak lama kok, Mak. Terus ibunya bilang, ya udah gak apa-apa, Nak. Kamu juga udah terlalu sibuk sama kerjaan. Kali-kali memang harus liburan kan? Sambil mengucap kepala Fangi. Kalau boleh tahu ke gunung mana ya, Bu? Tanya si Umar tiba-tiba. Gunung Guntur kalau nggak salah deh. Nggak tahu, ibu juga agak lupa. Maaf ya, Dek, jawab si ibu sambil mengingat nama gunungnya. Fangi udah dibawa ke dokter, Bu? Tanya gue kepada ibunya. Udah, sama dokter malah dikasih obat penenang. Katanya gangguan jiwa. Anak saya dibilang gila. Ibu sakit hati dengarnya. Masa tiba-tiba Fangi gila? Kan gak mungkin, jawab si ibu itu. Semakin lama gue tanya masalah Fangi, gue lihat semakin sedih si ibu. Gak tega gue lihatnya. Tapi gue butuh info buat ngurai masalah ini. Gue butuh itu biar gue tahu harus mulai selesaiin ini dari mana. Jadi sekarang Fangi lagi dibawa ke pengobatan alternatif ya, Bu? Gue coba buat ngorek lagi. Iya, Dek, begitu kira-kira. Habis ibu bingung harus bawa Fangi kemana lagi, jawabnya dengan pelan. Udah ada perkembangan gak, Bu? Tanya si Umar. Ibu Fangi cuma menggelengkan kepalanya. Belum ada perubahan sama sekali, malah semakin sedih lihat Fangi. Makin hari makin kurus saja. Belum ada perubahan. Pengobatan apaan itu? Kata gue dalam hati. Kenapa nggak dibawa ke tempat lain aja, Bu? Tanya gue kembali. Belum sempat ibu Fangi menjawab. Bu, harusnya kalau nggak ada perubahan, langsung cari alternatif yang lain aja, Bu. Zaman sekarang banyak alternatif yang cuma katanya aja, tapi nggak pernah ada hasilnya. Umar mencoba menjelaskan. Ibu bingung, Dek. Harus kemana lagi? Ibu udah coba datengin semua yang katanya bisa bantu Fangi, tapi hasilnya tetap saja begitu. Sekarang ibu udah gak punya apa-apa. Ibu cuma bisa pasrah. Akhirnya keluar semua unek-unek si ibu, beserta air matanya yang selama ini coba ditahannya. Gue colek Umar sambil menggelengkan kepala, tanda biar Umar berhenti bertanya. Umar pun mengerti maksud gue. Saya boleh jenguk Fangi gak, Bu? Pinta gue ke ibunya Fangi. Buat apa, Dek? Percuma.
Fangi gak bakal kenal sama siapa-siapa, jawabnya. Ternyata gue dilarang buat jenguk Fangi. Bu, Fangi teman saya. Biar gimana, saya gak bisa diam lihat Fangi kayak gini, Bu. Saya janji, saya cuma jenguk aja. Pinta gue melemas. Karena gue yakin si ibu tetap gak bakal ngizinin gue. Dan gue bingung harus gimana lagi. Karena jujur, gue dilema. Satu sisi ngelihat teman gue begitu, dan di sisi lainnya, gue lihat ibunya teman gue menangis sedih. Akhirnya gue coba buat ngelihat Fangi dari jauh. Mungkin nerawang bahasa tepatnya. Agak kaget sebenarnya sama apa yang gue lihat saat itu. Iya, gue lihat Fangi. Tapi bukan Fangi yang lagi di pesantren. Bukan Fangi yang lagi di ruqyah. Tapi gue lihat Fangi lagi ada di dalam tempat yang sangat gelap. Mungkin bisa dibilang goa kalau menurut gue. Karena gue cuma bisa melihat dari depan. Dengan sedikit bantuan sinar samar-samar. Dan hawa yang gue rasain agak lembab. Mungkin sedikit dingin seperti hawa di pegunungan. Astagfirullah. Sontak gue kaget dengan nada agak tinggi. Kenapa bang? Tanya si Umar. Si ibu pun kaget. Kenapa dek? Gak apa-apa bu. Maaf, saya izin keluar sebentar ya bu. Saya mau ngerokok. Jawab gue sekenanya sambil berjalan menjauh. Karena Umar sudah sering ikut dan sharing sama gue masalah begituan, dia jadi agak paham sama kelakuan aneh gue. Gak lama Umar nyusul gue ke depan. Tadi lo lihat apa bang? Habis ngecek si Fangi lo ya? Umar coba interogasi gue. Oh Mar, kaget gue, jadi kelepasan. Gue lihat Fangi Mar. Fangi masih di gunung deh. Cerita gue ke Umar. Maksud lo Sukma Fangi ketinggalan ya bang? Tanya Umar penasaran. Kayaknya enggak deh Mar, bukan ketinggalan. Memang ada yang nahan di sana. Biasanya kalau kayak gini, ada yang bikin masalah atau ada yang bikin salah. Gak mungkin banget kalau gak ada masalah tiba-tiba mereka makhluk astral mau nahan manusia. Jelas gue kepada Umar. Jangan-jangan si Fangi ngambil sesuatu di sana bang? Umar terus ngajuin pertanyaan ke gue. Gue gak bisa jawab sekarang Mar. Lo tahu kan, kalau gue gak punya cukup bukti, gue gak bakal ngasih penjelasan. Dan ini masih misteri banget. Yang pasti si Fangi gak pernah percaya hal-hal begituan. Jadi gak mungkin dia mengambil sesuatu atau apakah namanya. Gue coba ngasih penjelasan itu yang masuk akal. Ya udah, kita pamit yuk sama Ibu Fangi. Gak enak, udah maghrib juga nih. Gue lihat situasi yang kurang mendukung kalau gue lanjutin di rumah Fangi. Ditambah gue ngelihat begitu bukan hal yang mudah. Itu benar-benar menghabiskan tenaga dan konsentrasi gue. Lagian ini rumah orang gak begitu nyaman buat gue. Takut dibilang orang aneh sama tetangga sekitar. Gue memang agak minder masalah kekurangan gue. Gue selalu mikir, kenapa gue gak disamain aja kayak orang-orang biasa. Mereka bisa hidup bebas, cuek. Mereka gak takut sama apa yang mereka perbuat. Dan mereka gak tahu juga hasil perbuatan mereka. Mereka santai. Mereka kelihatan gak punya beban. Yang mungkin gak semua orang seperti itu. Tapi rata-rata yang gue temuin gak begitu. Beda banget sama gue. Gue sangat terbebani sama kekurangan gue. Gue gak pernah bisa bebas ambil keputusan. Selalu pikiran dan hati bertolak belakang. Gue pengen ini, hati ngelarang. Gue pengen itu, hati ngelarang. Gue risih ketika berada di tengah orang banyak. Belum lagi gangguan makhluk. Waktu gue banyak tersisa buat nanggepin mau mereka. Kalian pikir makhluk yang mati penasaran gak ribet? Mereka selalu teriak minta tolong. Mereka mau bertemu keluarganya. Kadang ada juga yang gak tahu kalau mereka sudah meninggal. Dan gue selalu digangguin sama permintaan mereka. Kadang gue gak habis pikir, gue gak kenal keluarganya, tapi di mana mereka minta diantar pulang ke keluarganya. Aneh bukan?
Apa emang gue yang aneh? Gue pun akhirnya pamit dari rumahnya si Fangi. Bu, saya pulang dulu ya. Gak enak udah maghrib. Sambil gue dan Umar berjalan keluar dari rumah tersebut. Yang sabar ya Bu. Semoga Fangi dan keluarganya diberi kesabaran yang berlimpah. Dan semoga Fangi cepat sembuh. Amin. Makasih ya nak, udah peduli sama Fangi, sahut Ibu Fangi. Tiba-tiba gue sedih mendengar kata-kata itu. Gue paling gak bisa lihat orang yang gue kenal kesusahan dari segi apapun itu. Bang, nanti lanjut di rumah gue aja ya, bisik si Umar. Iya, gue juga mau lanjutin apa yang gue lihat tadi, jawab gue. Sesampai di rumah Umar, seperti biasa, langsung bikin segelas kopi hitam buatnya dan Indocafe buat gue. Sorry, gue bukannya dukun, jadi gue gak doyan kopi hitam ya. Umar selalu antusias buat ngebahas masalah alam gak kasat mata. Gak jarang juga dia juga ngenalin gue ke teman-temannya yang bermasalah. Emang anak sembak ya gitu, selalu bawain gue masalah. Jadi gimana bang? Umar coba buka obrolan ngelihat gue lagi ngomong gak jelas. Sebentar, udah lo ngopi dulu. Gue mau lihat lagi, takutnya salah, jawab gue dengan dingin. Gue coba lagi tegesin apa yang gue tadi lihat. Fake apa yang gue lihat gak berubah. Gue yakin gue gak lagi ngekhayal, ngelantur, atau pikirannya kemana-mana. Gue lihat jalur yang ngebawa gue ke gunung itu. Fangi, lo bisa dengar gue? Gue coba berkomunikasi sama Fangi. Gue lihat dia gak ngerespon. Dia kelihatan ketakutan. Nengok kanan kirinya. Gue juga lihat kakinya seperti diikat. Mukanya yang berantakan. Dan gue lihat lebam di muka dan seluruh badannya seperti habis disiksa. Gue coba dekati Fangi beberapa langkah, tapi seperti ada dorongan yang mendorong gue menjauh dari goa tersebut. Gue perhatiin sekitar gue, sama sekali gak ngelihat ada perwujudan apapun. Apaan sih ini sebenarnya? Batin gue dalam hati. Karena gak ada respon apapun, akhirnya seperti biasa, gue fokuskan untuk mengumpulkan energi sedikit dan digabungkan dengan energi gue sendiri. Dan gue coba ledakan energi tersebut tepat di depan goa. Buat pemahaman aja, makhluk goib sangat penasaran, kepo dengan energi. Karena di alam mereka, energi bersinar terang dan mengeluarkan hawa panas akan sangat menyakitkan ketika energi bersentuhan dengan tubuh non-fisik mereka. Dan energi bisa meleburkan tubuh non-fisik mereka. Mereka tahu dan mereka takut akan itu. Gak percaya, coba ketika ada orang yang kesurupan, ente bisikin, mau dileburin gak? Lanjut cerita. Gak lama kemudian, muncullah sosok tinggi besar hitam di seberang gue. Gue gak bisa ngelihat begitu jelas. Mungkin hampir mirip genderuwo, tapi ini lebih besar lagi dan tidak berbulu. Ada tujuan apa manusia datang ke tempat ini? Kata makhluk itu. Gue mau tahu kenapa itu manusia ada di dalam sana, sahut gue. Dia mengambil barang kami. Kembalikan barang kami, maka dia akan kami lepaskan, ungkap makhluk itu. Barang. Apa yang diambil sama dia? Pusaka. Gue coba bertanya lebih jauh. Kalau barang kami gak dikembalikan, sebagai gantinya dia akan tinggal di sini bersama kami. Ancamannya makhluk itu. Tiba-tiba di sekeliling gue berputar. Terlihat sinar terang dari berbagai arah, membuat mata gue gak bisa ngelihat. Nafas gue sesak, perut gue mual akibat guncangan-guncangan gak jelas. Lalu keadaan kembali tenang. Ini, batin gue jangan-jangan makhluk goib tersebut bawa gue flashback tepat sebelum kejadian itu. Ya, benar. Gue lihat Fangi dan teman-temannya di gunung itu. Keadaan Fangi masih sehat seperti yang gue kenal.
Gue melihat mereka bercanda-canda layaknya orang yang sedang naik gunung. Gak ada yang aneh. Gue ikutin kemanapun rombongan itu pergi. Aneh. Kayaknya gak ada salah kok. Semua kelihatan normal, batin gue. Setiap sosok temannya Fangi gue lihat dengan seksama. Gak ada yang salah. Gak ada satupun yang punya kelebihan, entah untuk melihat apapun menarik pusaka alam goib. Gue lihat mereka berendam di curug dan masih gak ada yang aneh. Hanya aktivitas biasa dari kumpulan pecinta alam. Bercanda, tertawa, usil terhadap teman lainnya. Gak sengaja, gue lihat salah satu temannya Fangi lagi ngegosok-gosokkan tangan di dalam air. Gue penasaran, coba gue dekati orang tersebut. Ternyata, dia sedang menggosok sesuatu bongkahan batu kecil. Batu itu terlihat bagus, dengan warna bening terang agak kecoklatan, bertambah mengkilau ketika di dalam air. Pandangan gue tiba-tiba mulai gelap, badan gue terasa ketarik, dan berasa sekitar gue berputar kencang, sampai gue gak bisa fokus sama apa yang gue lihat. Dan gue sadar, gue udah balik ke tempat awal gue. Di depan mulut gue tempat Fangi dikurung. Gue cari makhluk goib yang tadi lagi ngobrol sama gue, tapi gue gak bisa temuin makhluk itu lagi. Gue udah mulai lemes, pusing, dan mual. Cerita ini bersambung sampai di sini. Kita lanjutkan ceritanya ke episode berikutnya. Terima kasih buat para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.